hanya Natal di hatiku. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Allah yang sudah membuat dunia ini tidak hanya berarti sejak kejatuhan dalam dosa, tapi Tuhan membuat dunia ini akan lebih indah tentu lewat setiap kami para hamba Tuhan. Indah bukan karena keadaan seperti di sebuah taman, banyak bunga, ada danau. Tapi keindahan juga dapat timbul, dapat nyata di tengah keadaan yang tidak baik menurut akal dan pikiran kami. Bapak, dari tadi kami sudah bernyanyi bagi Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Tibalah saatnya kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Kami berdoa, mungkin di antara kami masih ada yang capek secara fisik, oleh kuasa Tuhan yang terus memulihkan keadaan tenaga kami, bahkan memberikan kesegaran terhadap hati dan pikiran kami selama kami beribadah di tempat ini. Dan kami menolak setiap intervensi kuasa iblis dalam apapun, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami dan kami siap menyambut firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Mari bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom alaihim. Shalom alaihim. Wa alaihim shalom. Jangan lupa wa-nya. Shalom alaihim. Wa alaihim shalom. Ya. Kita buka Alkitab kita yuk dari Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat 14. Makasih Bang Coki, jauh-jauh dari Bekasi. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Kita baca sama-sama ya. Yang tidak punya Alkitab ada di layar kita. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14, temanya judulnya Gembala-gembala. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Itulah firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang akan kita renungkan pada pagi menjelang siang hari ini. Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita yang sudah membaca dan merenungkannya. Bapak Ibu, minggu lalu kita berbicara tentang pengharapan atau hope. Kemudian dalam minggu Advent yang kedua ini kita berbicara tentang damai. Setiap kita pasti sudah sering mendengar bahkan mengucapkan kata damai. Betul ya? Entah dalam peristiwa apapun, tapi yang jelas kata damai ini gak asing dalam telinga kita. Betul ya? Gak asing ya? Anak-anak asing gak dengar kata damai? Bet, kamu asing dengar kata damai? Bahkan sering kita buat peace gitu ya. Sorry gak kampanye, sorry. Peace gitu ya. Dan setiap orang tentunya ingin mengalami damai itu, betul? Kenapa? Karena damai itu indah, betul ya? Damai itu adalah impian setiap orang. Damai itu adalah dambaan setiap orang. Damai itu adalah idaman setiap orang. Nah Bapak Ibu, coba kita flashback ke belakang.
Sewaktu Tuhan menciptakan dunia ini, sewaktu Tuhan menciptakan manusia, pasti kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi terhadap Adam dan Hawa yang belum berdosa itu. Tentu kita tidak bisa membayangkan, paling mungkin kita hanya menebak-nebak seperti ini. Enak banget ya, tentu bahagia, betul ya, pasti selalu damai. Tidak ada muka-muka yang ketakutan, tidak ada muka-muka yang tegang, tidak ada muka-muka yang tampangnya curigaan. Pokoknya selalu happy. Itulah keadaan yang ada di sorga. Saya pernah berpikir begini, coba ya, menghayal. Kan dulu waktu kecil ada gambar Adam dan Hawa sama dengan binatang-binatang buas ya, di Taman Eden ya. Bahkan keadaan saat itu Adam dan Hawa, maaf, mereka tidak berpakaian, mereka telanjang. Lalu mereka sering berkomunikasi dengan Tuhan. Saya ingin membawa kita kepada keadaan yang begitu damai pada saat itu. Pasti saat itu kita membayangkan sambil senyum-senyum. Karena apa? Karena ada situasi yang begitu indah, ada situasi yang begitu damai. Lalu dalam lamunan saya itu, saya berkata begini, Tuhan, coba saya lahir, ketika lahir saya dari Taman Eden. Bisa dibayangkan ya, begitu besar, saya main sama kobra, berenang sama buaya, sambil cabut-cabut kumisnya harimau. Karena keadaan waktu kecil, kita kan diberikan tontonan orang tua kita kan. Ini gambar di Taman Eden nih, Adam dan Hawa, bahkan pohon-pohon buahnya itu begitu indah. Karena memang kita nggak bisa membayangkan, kita sudah ada di dunia ini sudah dalam keadaan antah berantah, sudah berdosa. Lalu tiba-tiba lamunan saya itu dikejutkan oleh sebuah suara. Jangan-jangan Horas, begitu kamu lahir, kamulah yang memulai dosa itu. Jadi ternyata kebahagiaan yang dialami oleh Adam dan Hawa pada saat itu, kedamaian yang dialami oleh Adam dan Hawa saat itu tidak berlangsung selamanya. Karena sangat-sangat disayangkan. Karena pada saat itu Adam dan Hawa sudah berdosa. Dan lebih tragisnya lagi adalah manusia tidak hanya diusir dari Taman Eden itu, tapi manusia putus komunikasi dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan secara rohani itu terputus. Situasi yang begitu indah itu hilang. Komunikasi tanpa batas yang tadinya antara Adam Hawa dengan Tuhan itu, yang tadinya tanpa batas, Tuhan selalu berjalan-jalan di taman itu kata Alkitab. Tapi sekarang harus dibatasi karena ada dosa. Kan Tuhan, kan Pak Pendeta dulu kan masih bisa orang datang sama Tuhan. Ya betul. Orang bisa datang sama Tuhan setelah kata imam, kamu tahir. Dan tidak cukup seperti itu. Ketika manusia berdosa sebelum zaman Tuhan Yesus, setiap manusia berdosa, orang yang berdosa itu harus bawa hewan korban untuk dikorbankan sebagai korban penghapus dosa dan sebagai korban bakaran. Itu yang terjadi pada saat itu. Terjadi perseteruan, terjadi putusnya hubungan antara pencipta dan ciptaan. Dan itulah perseteruan pertama yang terjadi di muka bumi ini. Dan perseteruan terdahsyat yang ada antara manusia dengan Tuhan. Manusia dengan Tuhan putus hubungan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Keadaan yang begitu indah, tapi harus terputus oleh sebuah dosa. Dalam satu prinsip rohani bahwa damai sejahtera, sukacita itu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya kebenaran dan kekudusan. Karena apa? Karena damai sejahtera dan kebenaran selalu berjalan seiringan. Itu berarti jika tidak ada kebenaran, jika tidak ada kekudusan, maka tidak ada damai sejahtera.
Alkitab mengatakan itu. Coba buka Bet. Yesaya 32 ayat 17. Kita baca sama-sama. Yesaya 32 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. Maaf Bet, Yesaya bukan Yeremia. Tadi Kak Horas salah ngomong. Tuhan Allah gitu, enggak kalimatnya gitu. Yesaya 32 ayat 17. Maaf ya Bet. Yuk kita baca sama-sama ya. Satu bersuara. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran? Terus? Coba sekali lagi kita baca pelan-pelan. Dan ini jadi ayat hafalan. Karena saya lama jadi guru sekolah minggu, jadi saya suka kasih ayat hafalan sebelum guru sekolah minggu pulang. Dan sebelum jemaat ini pulang, saya mau kasih ayat hafalan. Kalian boleh lupa khotbahku, tapi kalian gak boleh lupa ayat firman Tuhan. Amin. Amin. 1, 2, 3. Di mana dan akibat. Bisa baca pelan-pelan sekali lagi sambil melirik kemana kek, tapi jangan lirik ke monitor. 1, 2, 3. Oke, udah hafal? Ketika saya aminkan firman Tuhan saat ini, kita hafal lebih baik daripada saya khotbah setengah jam ke depan, tapi kita nggak, karena ini penting sekali. Kita baca ya pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh. Dan apa akibatnya? Nah, pesan yang dibawa oleh para malaikat, pesan yang dibawa oleh malaikat kepada para gembala itu adalah damai sejahtera yang ditujukan kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Ingat, Alkitabnya berkata kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Emang yang berkenan kepada Tuhan hanya gembala? Bisa jadi iya. Karena apa? Karena kelahiran Yesus pada saat itu adalah kelahiran yang kontroversial. Bahkan sampai saat ini. Di mana Yesus lahir, orang-orang belum menerima bahwa ia adalah Tuhan dan juru selamat pribadi. Benar? Jadi pada saat itu malaikat-malaikatlah yang Tuhan anggap berkenan untuk menerima kabar sukacita, untuk menerima kabar dari damai sejahtera tersebut. Bapak Ibu coba cari ketenangan ke sebuah tempat yang lagi hit sekarang ini. Saya ingin pastikan ketenangan saat Bapak Ibu ada di tempat itu, terus coba tinggalkan tempat itu. Hatinya masih tenang, masih damai enggak? Atau coba Bapak Ibu, supaya hatinya tenang, Bapak Ibu konsumsi obat penenang. Ketika daya obat penenang itu habis, kita masih dapat ketenangan enggak? Atau coba deh kita pikir ketenangan itu hanya kita dapat dari miras, dari narkoba. Coba ketika kita tidak dapatkan daya miras, daya narkoba itu sudah habis, kita masih tenang enggak? Enggak, bukan. Dan yang pasti, ketika orang-orang melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, jelas orang-orang itu tidak berkenan kepada Tuhan. Pernah enggak kita berpikir bahwa setiap kali kita berbuat dosa, setiap kali saya melakukan dosa, maka damai sejahtera saya hilang? Pernah enggak? Pernah Bapak Ibu? Ketika setiap kali kita melakukan dosa, mungkin maaf ya, ada dosa yang kita tidak sadari ya. Saya tidak tahu, mungkin maksud kita ingin bercanda, tapi udah menyinggung perasaan orang. Itu mungkin kita nggak sengaja, betul ya? Ya kita fine-fine aja gitu ya. Tapi ketika kita sudah tahu itu tidak baik, ketika kita sudah tahu itu tidak benar, pasti dosa. Kalau ada orang yang nyaman di titik itu, ada pertanyaan. Sekali lagi saya baca pernyataan ini. Setiap kali kita melakukan dosa, setiap kali kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, maka damai sejahtera kita akan hilang. Pernah kita merasakan itu? Pernah? Pernah ya? Tiba-tiba saja damai sejahtera kita hilang. Kita gelisah, mudah tersinggung. Kita merasa gugup dan tegang, menjadi murung. Bahkan hal yang lebih berbahaya adalah
terganggunya kejiwaan kita saat meninggalkan kekudusan atau kebenaran itu. Jadi kalau ada orang yang mengaku Kristen, tapi jauh dari kekudusan, jauh dari kebenaran, tapi dia masih nyaman-nyaman aja, maaf-maaf, antingnya salib, kalungnya salib, di rumahnya ada salib, tapi nyaman dalam kondisi yang saya sebutkan tadi itu, ada pertanyaan besar. Apakah damai Natal masih ada sama dia? Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa damai itu menjadi inti dari Natal? Kenapa damai itu menjadi pusat pemerintahan Natal, bahkan jadi jantung dari Natal itu? Jawabnya cuma satu. Karena ada cinta atau kasih. Berbicara tentang Natal itu tidak lepas dari berbicara tentang kasih. Tidak ada kasih maka tidak ada Natal. Iya apa ya? Setuju? Sekali lagi, berbicara tentang Natal itu berbicara tentang kasih. Tidak ada kasih maka tidak ada Natal. Maka ketika kasih atau cinta itu ada, maka disitulah tumbuh damai sejahtera. Cinta itulah yang membuat hubungan manusia dengan Tuhan yang tadinya diusir, yang tadinya sudah tidak hadapan. Cinta kasih itulah yang membuat hubungan manusia dengan Tuhan menjadi damai. Bayangkan Bapak Ibu, setiap kita berdosa, saya sudah sering katakan, maaf, Bang Coki, berapa kali sehari berdosa Bang? Berapa kali? Enggak. Saya mau kasih sedikit gambaran zaman dulu. Berapa kali Bang? 2 kali sehari ya Bang? Enggak apa-apa, 2 kali sehari. Kali seminggu berapa Bang? 14 hari. Bayangkan kalau kita ada dalam zaman sebelum Yesus dulu. Alkitab berkata harus mempersembahkan. Bahkan perempuan yang pendarahan 12 tahun itu, ketika ia tahir, ia harus membawa korban pendamaian. Tuhan tahu kita nggak sanggup. Tuhan tahu kita nggak mampu secara ekonomi, secara apapun. Tapi ketika Yesus lahir, enak banget loh kita. Tuhan, mohon ampun, dosaku sengaja atau tidak. Amin. Kalau Bang Andi bilang, kalau kamu dulu buat permintaan, detail banget. Yang belum menikah, yang belum punya cowok, Tuhan pertemukan aku dengan seorang perempuan. Saya masih ingat kalau Bang Andi. Karena ini minggu pertama, doanya begini, Tuhan pertemukan aku dengan singers, nanti baju putih. Ya jelaslah minggu pertama, baju putih. Saya masih ingat kalau Bang Andi. Tapi ketika kita minta ampun sama Tuhan, cukup garis besarnya. Kita tadi jalan ke gereja itu, tadi kita gondok. Mobil kita baru diuber-uber oleh bajai, tersinggung sama bajai tua. Lalu kita ngobrol, berdosa. Tadi pagi kita ngomong gak enak sama pasangan kita. Itu kita tidak minta ampun. Cukup garis besarnya. Tuhan minta ampun atas dosa sengaja ataupun tidak. Coba kita bayangkan kalau kita hidup sebelum zaman Yesus. Betapa rumitnya untuk kita masuk ke bait Allah didamaikan dulu oleh imam. Apa kata Matius 27 ayat 51? Tolong tampilkan Bet. Inilah kata Matius 57 ayat 1. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bapak Ibu, keadaan ini ketika Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Atau tetelestai, sudah selesai. Ketika itu tabir bait suci dari atas ke bawah terbelah. Sedikit saya terangkan. Bait suci pada saat itu terbagi dari 3 bagian. Pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Pelataran itu hanya umat Israel, ruang kudus itu bagi para imam, ruang maha kudus itu bagi imam besar. Jadi imam besar harus masuk dan mereka tidak boleh berdosa. Supaya imam besar itu diyakinkan tidak berdosa, diyakinkan tidak mati, maka imam besar itu harus diikat dengan tali. Dan ada bunyi kerincing-kerincing di bawah jubahnya. Lalu imam besar masuk ke bait maha kudus. Kalau kerincing-kerincing itu udah nggak bunyi, berarti kemungkinan besar imam besarnya sudah mati. Lalu ditarik pakai tali itu. Bisa kita bayangkan ngerinya pada zaman itu Bapak Ibu.
Tapi ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci, ini seperti ini nih ya. Seperti ini. Ini terbelah. Jadi tidak ada lagi batas antara umat, para imam, dan imam besar untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Semuanya bisa. Bisa dibayangkan. Tidak damainya kehidupan pada saat itu. Yang bisa masuk ke ruang kudus hanya hanya suku Lewi. Mereka sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan yang bisa masuk ruang Maha Kudus hanya imam besar. Jadi seperti itulah keadaan. Ketika Tuhan menyerahkan nyawanya, Yesus Kristus menyerahkan nyawanya, maka tabir bait suci terbelah dua. Bapak Ibu Saudara terkasih, tadi saya tanya, kenapa damai itu menjadi inti dari Natal? Kenapa damai itu menjadi pusat pemberitaan Natal? Itu satu aja alasannya, karena ada cinta di dalamnya. Kalau tidak ada cinta, lalu Tuhan ngapain? Atau juga nanti kau kuutus ke bumi, kau mati, manusia pasti berdosa juga. Tapi Tuhan datang. Semalam masih ingat khotbahnya? Untuk menjadi Tuhan datang bukan seperti Tuhan, tapi Ia datang untuk menjadi manusia. Dan Ia manusia 100%, tapi Tuhan 100%. Nah Bapak Ibu sudah terkasih, ketika cinta itu ada pada kita, ada 2 poin. Yang pertama, kita akan bisa menerima satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, kita menerima satu yang lainnya bukan karena maaf, bukan karena dia kaya, bukan karena dia baik. Ada satu istilah yang dulu, sekarang sih udah jarang dikatakan ya. Istilah itu begini, kalau lu baik, gue baik. Ya, kalau lu asik, gue asik. Tapi kalau lu jahat, gue lebih jahat, Bo. Betul? Pernah dengar istilah itu? Pernah dengar? Pernah? Pakai standar ganda. Loh kalau kita bisa baik, kenapa enggak baik? Betul? Jadi ketika ada cinta, yang pertama ada 2 poin. Kita harus bisa menerima satu dengan yang lainnya. Kita bisa menerima orang bukan karena apa adanya, tapi dengan segala kelebihan, tapi dengan segala kekurangan. Kita nggak bisa pakai standar ganda. Seperti yang saya katakan tadi, kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya lebih jahat. Nah kalau bisa baik, kenapa bisa jahat? Gitu loh. Iya kan? Jadi poin itu yang kadang-kadang susah ya, susah. Dan ada poin kedua, ketika kita tidak hanya bisa menerima satu dengan yang lain, tapi ketika ada cinta, kita harus bisa menerima setiap keadaan yang tidak bisa kita rem. Contoh begini, kita menua, berkuasa nggak untuk menahannya? Berkuasa nggak? Enggak. Jangankan menahan tua, menahan satu uban pun kita nggak bisa nahan, betul? Betul. Kita nggak bisa berkata, kekuatan saya kenapa nggak dulu? Saya masih bisa angkat speaker aktif, saya masih bisa ini, tapi ngangkat satu bangku pun saya nggak bisa. Itu kita nggak bisa pungkiri, betul? Kita nggak bisa pungkiri. Bang dulu masih bisa angkat-angkat keyboard ya bang ya. Sekarang masih udah ada anak, enak bang. Tapi kita nggak bisa samakan. Nah, usia 60, usia 70 dengan usia 30, 40 tahun. Tapi ada begitu banyak orang tidak bisa menerima kondisi ini. Kenapa alis saya sudah begini ya? Kenapa pipi saya sudah menurun ya? Lu kemarin di mana oplas? Kok lu makin kenceng? Bayangkan dengan dirinya aja dia nggak bisa berdamai. Tapi ketika ada cinta, ketika kita ada kasih, udah biar deh. Nggak selincah dulu nggak apa-apa deh. Saya sering diklakson naik motor. Kalau dulu zigzag kita naik motor. Sekarang paling banter 40. Udah di mana Pak? Masih OTW. Ora tepat waktu OTW. Udah gak seperti dulu. Tapi keadaan itu kita harus bisa terima. Tapi ada banyak orang yang tidak bisa menerima keadaan. Betul kan? Betul ya? Nah bagaimana kita bisa berdamai dengan orang, kita berdamai dengan diri sendiri pun tidak bisa. Termasuk dengan kematian.
Siapa itu pujangga yang berkata begini, kalau bisa aku hidup 1000 tahun lagi. Siapa itu? Herin Anwar. Iya. Pertanyaannya untuk apa? Betul. Nah, situasi seperti inilah yang mau nggak mau, suka nggak suka, cepat atau lambat kita harus bisa menerima keadaan tersebut. Nah, Bapak Ibu, coba bayangkan. Tuhan aja memandang kita dengan cinta loh. Coba. Tuhan aja memandang kita dengan, seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada komunikasi di surga. Sorry, saya pakai teori kemungkinan itu karena saya berdasarkan Kejadian 1 ayat 26. Ketika Tuhan menciptakan manusia, marilah kita menciptakan mereka menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah Tritunggal berembuk untuk menciptakan mereka. Bisa jadi ketika Tuhan, ini maaf ya, sedikit pakai teori kemungkinan. Ketika Tuhan mau diutus ke dunia lewat tubuh fisik, ngapain seperti yang saya katakan tadi? Toh juga mereka akan tetap berdosa. Buat apa? Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya yang 3 itu, tidak, tunggal. Bahasa Jawanya ada orang yang bisa membacakan bahasa Jawa Yohanes 3 ayat 16, Mas Fani, Yohanes 3 ayat 16. Ada yang punya Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Kalau nggak salah bahasanya sering tunggal iku. Yang Yohanes 3 ayat 16 bahasa Jawanya apa, Mas? 3 ayat 16. Di tempat saya itu Natal itu selalu ada ragam bahasa. Dari bahasa apa di seluruh Indonesia, suku-suku dan di dunia. Salah satu bahasa yang bahasa Jawa yang agak coba baca, Mas. Bahasa Jawa. Coba. Mas, orang Jawa atau orang apa sih, Mas? Coba. Ada kata tunggal nggak? Sering tunggaliku. Coba. Cek. Awit dening Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake Kang Putra ontang-anting supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwenana urip langgeng. Ya. Kurang lebih sama artinya ya. Tadi pakai jagat, kalau bahasa Indonesia kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu ya, supaya kehidupan tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal, itu beroleh hidup yang langgeng gitu ya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kasih Tuhan itu nggak bersyarat loh. Kasihnya itu kasih yang bukan jikalau, tapi kasih yang walaupun. Enggak begitu deh kata Yesus kepada Allah Bapa. Enggak begitu, aku mau turun jika mereka udah baik-baik. Aku mau turun jika begini A, B, dan C. Enggak. Aku mengasihi manusia walaupun masih tetap berdosa sampai dengan akhir zaman ini. Perjanjian damai antara gencatan senjata antara Israel dengan Hamas itu akan pakai syarat kan? Kami mau gencatan senjata kalau para tawanan
dibebaskan. Itu baru gencatan senjata loh, belum damai loh. Betapa banyaknya syarat A, B, dan C yang kita utarakan ketika kita ingin berdamai satu dengan yang lain. Begitu banyak syarat, berderet. Sama dengan ketika kita menyatakan doa permohonan kita kepada Tuhan berderet, tapi ketika minta ampun dosa cukup, garis besarnya sengaja atau tidak. Kadang-kadang kita nggak fair. Tuhan sudah kasih contoh yang begitu besar kepada kita. Nih aku turun nih ke dunia meninggalkan sorga yang begitu indah, meninggalkan sorga yang begitu mulia. Aku harus turun ke dunia yang sudah kotor ini. Supaya kamu tidak binasa, supaya aku rampas kamu dari genggaman iblis. Tapi kadang-kadang kita masih melihat muka, kita masih melihat orang, ini orang baik atau enggak. Bapak Ibu, 2 minggu lagi kita merayakan Natal. Kalau kita masih pakai standar ganda, kalau kita masih pakai standar jikalau, buat apa kita merayakan Natal? Minggu Advent ini dipersiapkan untuk kita memasuki Natal. Tidak hanya sekedar bakar lilin dengan warna yang khas. Tapi bagaimana kita merayakan Natal bahwa ternyata damai itu enggak. Kita satu dengan yang lain itu masih pakai, pokoknya kalau ada dia gue gak mau. Ada loh gitu. Di kumpulan kami ada gitu. Dia telepon aku, Amang, dia ada enggak? Aku sering kali bohong, gak ada. Datanglah dia. Orang pertama yang dipelototin adalah aku. Dia langsung japri, Amang masih pendeta enggak katanya. Saya enggak mau dia lihat orang datang ke arisan itu. Saya udah bolak-balik damaikan mereka. Anehnya hanya ke saya mereka kedua orang itu ngomong, yang lain enggak. Tapi susah banget. Bayangkan loh, semakin lama damai itu kita hindari, maka akarnya akan semakin pahit. Akarnya akan semakin dalam. Bayangkan kalau akar sudah semakin dalam, akan susah kita cabut. Kalau pohon ubi kita cabut masih ukuran 3-4 bulan, kita cabut 1 tangan bisa. Tapi coba udah 7 bulan kita cabut ubi atau singkong. 2 orang pun gak bisa, karena apa? Karena akarnya, ubinya udah kuat untuk nancap. Tuhan memandang kita dengan cinta. Mari Bapak Ibu, persiapkan hatimu, pikiranmu untuk memandang dunia ini dengan cinta juga. Supaya apa? Karena tanpa cinta tidak mungkin ada perdamaian. Amin. Tidak mungkin ada perdamaian. Ketika cinta itu masih ada di dalam diri kita, ketika cinta itu masih ada di dalam pikiran kita. Coba ingat, apa yang terjadi dengan bacaan kita itu? Jangan takut kata malaikat. Bet bisa tampilkan ayat 15, ayat 16-nya enggak dari Lukas 2 tadi itu. Lukas 2 ayat 15, 16 sampai dengan seterusnya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Coba mereka sedang dalam ketakutan. Malaikat sudah pergi, bala tentara sorga sudah naik ke sorga. Lalu mereka, jangan gak mau. Jangan takut, kita siapa sih? Kita kan gak dipandang, kita kan dipandang sebelah mata, gak dipandang oleh masyarakat umum. Tapi mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai sumber damai itu. Ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Bapak Ibu, poin terakhir yang bisa kita renungkan adalah ketika ketakutan dunia ini menghampiri kita. Mungkin seperti yang saya katakan tadi itu, karena ada dosa yang terus ada pada kita, kemudian perlahan tapi pasti damai sejahtera juga bisa hilang. Bahkan kejiwaan kita juga akan hilang, takut, maka larilah kepada Tuhan. Karena dia satu-satunya orang yang bisa memberikan kita damai sejahtera. Enggak ada yang lain. Mungkin kita punya sahabat yang begitu baik, oke.
Tapi dia bukanlah sumber damai sejahtera. Dia bukanlah sumber kesukaan. Dia bukanlah sumber kesenangan. Dia bukanlah sumber kebahagiaan. Satu-satunya jalan ketika kita sama seperti para gembala. Mereka lari cepat-cepat menuju kandang domba. Saya tidak tahu, nanti kita tanya di surga kepada malaikat itu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu orang pertama yang berjumpa dengan Yesus? Kalau para Majus kan Yesus mungkin sudah berumur 1-2 tahun. Karena Alkitab berkata mereka menjumpai anak itu ketika para Majus. Berarti bukan bayi lagi. Tapi di drama-drama yang sering kita lihat kan, mereka teropong-teropongan ketika para gembala, lalu para Majus enggak. Tapi para gembala lah orang pertama yang melihat bayi Yesus. Jadi ketika kita ketakutan, ketika damai sudah tidak ada pada kita. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Tapi jauh dari Yesus, saya katakan tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita membawa damai? Tapi kita jauh dari Yesus. Tapi kitalah orang yang pertama kali datang kepada Yesus ketika damai itu tidak ada. Ya berlomba-lomba ya Bapak Ibu. Ketika ketakutan, ketidaksejahteraan, ketidakdamaian, kitalah orang pertama yang datang kepada Yesus. Sama seperti para gembala. Jadi benarlah bahwa damai itu adalah inti dari pemberitaan Natal. Persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu, persiapkan jiwamu. 2 minggu ke depan kita akan merayakan Natal. Pesan saya, pesan para gembala di tempat ini, ketika tanggal 24 malam, ketika tanggal 25 pagi kita merayakan Natal, itu bukan Natal yang biasa-biasa saja. Amin. Itu bukan Natal yang rutinitas kita lakukan. Tapi ketika damai itu belum ada, saat kita melihat seseorang, masih ada 2 minggu Bapak Ibu untuk kita berdamai. Ada di tempat ini yang punya tidak berdamai dengan seseorang seperti saudara saya di Marga Sihaan itu. Mereka rindu ke kumpulan kami. Saya juga rindu ke kumpulan itu. Jadi mereka kucing-kucingan. Kalau si A datang, si B nggak datang. Kalau si B datang, si A nggak datang. Saya nggak tahu gimana cara mendamaikan mereka. Kalau kita kena tilang di polisi kan damai itu memang indah di jalanan ya. Langsung selesai. Udah titik, udah selesai. Gitu. Masih ada Bapak Ibu? Masih ada? Ada? Damai itu masih ada? Atau ada yang kita belum berdamai? Ada? Ada Bang? Khotbah ini sederhana. Tapi jangan sampai kita menginjak 24 malam, 25 pagi nanti. Keadaan kita masih sama, belum ada damai. Gue gak bisa damai dengan saudara. Aku gak bisa damai dengan orang tua. Aku gak bisa damai dengan tetangga. Tapi kita asik aja rayain Natal. Bahkan ketika malam kudus kita melo, mulai nangis. Tapi pulang, ketemu di gang, oh ini ketemu di gang dengan orang itu. Gak bisa terhindarkan. Ayo please. Saya puji Tuhan, gak ada ya. Aku pikir-pikir, atau ada yang saya sakiti di tempat ini? Ada. Kita japrian yuk. Benar deh, serius deh, serius. Mungkin saya tidak sengaja tersinggung. Ayo, japri saya. Saya gak tahu Bapak Ibu tersakiti dengan saya atau tidak, saya gak tahu. Tapi kalau ada, ayo, saya selesaikan. Karena saya berusaha, saya nggak mau Natal ini dengan biaya yang tidak sedikit Bapak Ibu. Untuk kemudian mau menanggung separuh dari apa yang kita lihat ini. Untung Bang Ago mau menanggung separuh. Loh, kalau enggak Kang Monci sama Pak Gembala pusing dari mana harus bayar ini. Benar kan? Enggak gampang buat Natal seperti ini loh. Saya tahu Pak Gembala pusing mempersiapkan khotbah kemarin. Karena saya lihat persiapannya 4 lembar. Enggak gampang loh. 9 lagi. Dengarkan kita rapat, saya enggak tidur dari pagi. Sorry. Enggak, jadi Natal ini enggak murah dan enggak murahan. Tapi hati kita masih kita buat murahan. Masih gampang dicekoki dengan hal-hal yang tidak baik. Dikit-dikit tersinggung. Tersinggungnya dikit-dikit gitu loh.
Ayo Bapak Ibu, 2 minggu lagi kita merayakan Natal. Jangan hanya seperti biasa-biasa saja, please. Ayolah. Kita jadi orang yang flat setiap tahun seperti ini, setiap tahun seperti ini. Mungkin kita udah tahu sama tahu ya, udah TST ya. Mungkin yang paling berbahagia adalah Ibu Dianita. Yang tahu masalahnya, ya. Yang belum tahu mohon ampun, nanti japri saya. Iya, kenapa? Hal yang tidak pernah diduga. Karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau kita mengandalkan teman, ini dia, kalau ada dia gue damai deh gitu loh. Ya damai lah, lu traktir mulu. Iya kan? Bukan gitu, bukan. Gak ada dia gak damai dong. Tapi coba, persiapkan dirimu. Karena Yesus itu, ayat terakhir. Yes, Yohanes 1 ayat 14 bet. Yohanes 1 ayat 14. Ini ayat terakhir. Supaya gini loh Bapak Ibu, saya bukan mengulur waktu, enggak. Coba udah berapa kali kita merayakan Natal? Udah berapa kali? Udah berapa kali kita menyalakan lilin Natal? Kita baca dulu ya. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bayangkan Bapak Ibu, ketika ternyata kita menjalankan damai itu dan kitalah agen-agen perdamaian itu, ternyata ada begitu banyak berkat Tuhan, karena Tuhan itu penuh kasih karunia. Jadi saya ajak kita untuk berdamai satu dengan yang lain. Itu bukan karena pendeta Horas suruh, enggak. Kan kita bisa aja enggak damai, kita beda pilihan, betul? Lu pilihannya apa? Gue 1, enggak gue 2, enggak gue 3. Kalau gitu gue enggak milih dia. Kita bisa beda partai, bisa beda partai, tapi begitu lihat dia, kita enggak CS nih. Kenapa? Olah dia beda pilihannya itu, padahal udah jelas-jelas orangnya enggak jelas, gitu kan? Iya kan? Jadi ada begitu banyak trik iblis yang mau menggoda kita, dikit-dikit kita tersinggung. Dikit-dikit, udah deh gue gak mau. Dikit-dikit, udah deh gak mau. Mari Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan, 2 minggu ke depan. Mari buat Natalmu, buat harimu pada tanggal 24 malam nanti, bukan Natal biasa. Benar-benar malam itu gue damai banget ya. Gue serasa orang yang jadi gembala pada saat itu. Gue serasa jadi orang yang mendengar paduan suara bala tentara sorga berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oh berarti sayalah orang yang Tuhan perkenankan. Karena saya tidak punya musuh. Saya tidak punya orang yang saya dendam. Nah kalau kita masih punya musuh, punya dendam. Masih berkenan gak Tuhan kepada kita? Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu singkat dan sederhana. Tapi firman itu mengingatkan kami untuk kami hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam shalom. Namun terkadang benturan-benturan kecil, kata-kata simple tapi cukup mengganggu, lantas membuat kami kehilangan damai sejahtera. Bahkan mungkin kami masih menyimpan akar pahit dengan seseorang, entah itu keluarga atau teman. Tapi bagaimana mungkin Tuhan kami bisa membawa sakit hati dendam akar pahit itu ke Natal yang 2 minggu ke depan kami rayakan? Bagaimana mungkin kami berkata, Gloria in excelsis Deo, tapi kami masih menyimpan dendam. Buat apa kami melompat-lompat bernyanyi dalam ibadah Natal, tapi kami masih menyimpan sakit hati. Biarlah dalam 2 minggu ke depan
segala kepedihan hati, segala kepahitan hati yang masih ada, kami harus bisa selesaikan. Kami nggak mau didikte oleh iblis. Karena sesungguhnya dalam Yohanes 1 ayat 14, Tuhan itu sudah ada bersama-sama dengan kami, di dalam kami, bukan di sekitar kami. Harusnya kami menang atas sakit hati. Harusnya kami menang atas kekesalan hati. Sehingga kami sebagai umat Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, kami tidak memiliki sama sekali akar pahit ataupun dendam itu. Pun kami tidak jadi pembawa damai, paling tidak kami tidak menyimpan dendam sakit hati. Kami belajar dari gembala yang begitu sederhana, dari gembala yang begitu secara garis sosial mereka ada di bawah. Tapi mereka yang Tuhan izinkan jadi orang yang pertama melihat bayi Yesus. Mereka berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah kami jadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Dengan tidak adanya sakit hati, dendam, akar pahit. Tapi kami jadi agen-agen perdamaiannya Tuhan. Untuk bisa membawa damai itu kemanapun kami berada. Terpuji-pujilah namamu Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.